Oke, mudah-mudahan semuanya sehat sehat selalu, walaupun masih kuliah online ya. Jadi, ya pagi ini kita akan melanjutkan materi, terkait dengan data analitik. Jadi minggu lalu, Pak Indra sudah menyampaikan terkait dengan, water quality ya. Jadi bagaimana mengukur, kualitas air, khususnya untuk, smart aquaculture gitu. Nah, dalam perkuliahan kali ini, berhubung kita tidak memiliki data real, atau data eksperimen dari lapang terkait dengan smart aquaculture, maka saya mencoba untuk, menggunakan, apa namanya, water, quality data dari, untuk yang polusi, tapi mirip-mirip sih, ada beberapa parameternya yang juga digunakan di dalam smart aquaculture. Jadi itu, kita menggunakan dataset dari, India ya, dari India untuk kualitas air, seperti itu. Tapi memang ini diarahkan untuk mengukur kadar polusi dari air gitu. Jadi miriplah. Jadi, apa namanya, saya pikir tidak ada masalah gitu, karena nanti yang akan kita fokuskan itu selain, data analitiknya, Eee, juga modelingnya seperti itu. Jadi, kalaupun nanti ada data yang realnya itu, saya pikir bisa diadaptasi gitu. Jadi, kuliah kita hari ini ada 2 macam. Jadi yang pertama itu adalah water quality analysis dan yang terakhir itu adalah prediksi. Oke baik. Jadi, saya ingin mengingatkan sedikit tentang data analitik ya. Jadi, kita pernah bahas nih, beberapa minggu lalu sebelum UTS terkait dengan data analitik. Sebentar. Eee, Terkait dengan data analitik, jadi maaf, di dalam data analitik ini kita memiliki beberapa level kan ya, masih ingat ya? Jadi yang pertama itu ada namanya deskriptif analitik, kemudian ada diagnostik, kemudian masuk ke prediktif dan preskriptif gitu ya. Jadi di, setiap kali kita melakukan data analitik, tahapan ini tuh, mestinya dilakukan pastinya gitu ya. Jadi sebelum sebelum masuk ke, analisis prediktif, tentunya kita harus memastikan dulu bahwa data deskriptif atau current current condition ya, what happen itu udah benar gitu kan. Nah, setelah itu baru kita melakukan, prediktif atau forecasting seperti itu. Kemudian juga bisa menjelaskan dengan benar dan kemudian, dilanjutkan dengan prediktif dan kemudian preskriptif seperti itu. Jadi kita akan coba menyelesaikan 3 level sekaligus. Jadi ada deskriptif, ada diagnostik, kemudian juga ada prediktif ya. Jadi untuk yang preskriptifnya nggak kita bahas. Jadi itu kira-kira, yang akan kita, bahas hari ini, eee, kemudian ini adalah datanya. Nah, ini kalau Anda lihat dari sini ini mirip, makanya tadi seperti saya bilang. Jadi di sini kita punya data station code, jadi ada kode-nya, kemudian ada lokasinya di mana, kemudian ada state, ada temperatur, kemudian ada DO, dissolved oksigen ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada pH, ada conductivity, kemudian ada BOD, nitrat, ada apa, fecal coliform, total coliform, dan juga ada tahunnya. Nah, di sini timing-nya itu, basisnya itu year ya, jadinya bukan hourly gitu ataupun daily, bukan. Jadi ini yearly gitu. Nah, makanya ini nanti akan, kalau mau kita pakai untuk forecasting, bukan prediktif ya, forecasting, itu, apa namanya, agak kurang pas gitu, karena di sini yearly, terlalu lama gitu. Biasanya kalau untuk forecasting itu, daily atau weekly, at least weekly lah gitu ya, kita akan lakukan, forecast. Nah, makanya nanti untuk hari ini kita akan sampai ke prediktif saja. Jadi seperti itu, data-datanya, kemudian, Anda bisa baca nanti, sumber datanya dari Indian Government website. Jadi ini data real ya, konkret data data lapang gitu, hanya untuk keperluan, polusi, seperti itu. Nah, di dalam pengukuran, skala polusi tentunya ada yang kita sebut sebagai prior knowledge ya. Kalau di dalam statistical learning ini kita biasanya menggunakan, bukan hipotesis, ya hipotesis sih. Hipotesis itu, apa, prior knowledge kan, knowledge yang kita miliki, untuk kita bisa menilai kadar polusi, seperti itu misalkan. Nah, di sini, di dalam aturannya itu ada, ini juga real, apa namanya, standarisasinya. Jadi saya ambil dari Evaluation of Quality Index dari, sebuah paper seperti itu. Jadi dari sini, parameter-parameter tadi itu akan dikelompokkan menjadi, 5 kelompok
ya, ada clean, ada slight, ada moderate, ada excess, dan ada severe, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan pH antara 7 sampai 8,5, kemudian dengan DO-nya lebih besar dari 6 dan seterusnya, sampai dengan nitratnya antara 0 sampai dengan 20, maka kita sebut dia itu, clean, seperti itu. Nah, samalah seperti misalkan smart aquaculture, kalau misalkan kita mau, menilai quality air gitu kan, apakah airnya bagus apa tidak, ya itu kita define dulu, rating scale-nya itu seperti apa, gitu. Jadi nanti dari nilai-nilai yang kita record, dari sensor, itu nanti akan kita, kelompokkan ke dalam kategori rating tersebut, gitu. Jelas ya sampai sini ya? Jadi ini yang kita sebut sebagai prior knowledge-nya, gitu. Jadi ini mutlak, ini harus di-define dulu di awal, gitu kan, untuk nanti kita bisa menilai apakah, quality air tersebut itu baik atau tidak, gitu. Nah, jadi dalam kasus ini kita akan membagi menjadi 5 kelas seperti itu ya. Jadi ada clean, ada slight, ada moderate, ada excess, dan ada severe. Nah, ini tergantung tentunya tadi dengan, pengetahuan, atau konsep yang dimiliki oleh para ahli smart aquaculture gitu kan dalam menilai, kualitas air seperti itu. Nah, eee berdasarkan penilaian atau rating tadi gitu. Nah, oke, oh sorry, ini masih saya sederhanakan. Jadi tadi dari variabelnya yang bentuknya seperti ini karena untuk menyederhanakan dalam pemrograman tentunya kita menghilangkan atau menyederhanakan penamaan dari variabel. Jadi ini kita ubah penamaan variabelnya, kemudian kita ambil beberapa variabel yang memang nanti akan diperlukan di dalam modeling seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat, di dalam, data tersebut itu, ternyata ada yang nilainya tuh nol, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nol atau tidak lengkap atau misalkan memang, eee, pada saat itu, sensornya tidak jalan gitu kan, tidak bisa nge-record data gitu dan seterusnya. Nah, biasanya kita harus make sure dulu, berapa persen sih yang nggak komplit gitu kan datanya kan. Jadi kita biasanya ngecek dulu dari data tersebut, oh ternyata dari data yang ada, yang paling nggak komplit itu adalah nitrat tadi ya, Na. Nah, Na ini ada yang nol sekitar 9% gitu kan, kemudian ada BOD juga dan seterusnya. Jadi ada beberapa variabel yang, tidak memiliki data atau yang kita sebut dengan nol, seperti itu. Tapi ini masih di ambang batas kewajaran karena masih di bawah 10%, jadi masih oke untuk bisa kita gunakan. Dan kemudian tentunya kita, pastinya di dalam melakukan analisis data, kita, melihat juga, data statistiknya ya. Jadi seperti biasa kita di dalam Python itu kita gunakan describe, jadi kita bisa tahu rataannya berapa sih, standar deviasinya gimana. Nah, dari sini dari count ini kan jumlah data nih, kalau dilihat dari year-nya kan ada 1.777, tapi ternyata, beberapa variabel data ini cuma ada sekian. Nah, artinya dia missing gitu kan, yang tadi itu. Jadi misalkan kadar nitrat, nah ini kan cuman ada 1.600 gitu kan, padahal totalnya harus ada 1.700, berarti ada 100 data yang missing gitu. Jadi sekitar 9,62% seperti itu. Dan ini kalau kita lihat, penting juga kalian pahami gitu kan, di dalam membaca data statistik ini benar-benar harus mesti apa sih yang dimaksud dengan rataan, standar deviasi, kemudian dari sini ada ngebaca kuartil gitu kan, 25%, 50%, 75 gitu kan, supaya nanti kita bisa membayangkan kira-kira, data yang kita punya itu seperti apa sih gitu kan, data statistiknya gitu kan. Nah, jadi, itu. Nah, berdasarkan rating yang tadi saya jelaskan, nah kemudian, kita coba kelompokkan gitu ya. Jadi kita coba kelompokkan ke dalam range tersebut. Jadi misalkan, kita tadi misalkan ada pH gitu kan, misalkan antara pH, 5 sampai dengan 6,9. Nah itu kita beri, skornya itu dia berapa gitu kan. Jadi di sini, saya menggunakan skor antara 0 sampai dengan, 100 gitu. Jadi nilai yang dimiliki oleh setiap station untuk setiap variabel, ini kan nilai aktualnya. Nah, kemudian kita kelompokkan ke dalam interval tadi, interval rating kualitas air, gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Jadi sekarang, kalau Anda lihat di sini
range atau interval nilai untuk setiap variabel itu berkisar antara 0 sampai dengan 100 gitu. Nah, tentunya ini tadi berdasarkan kebijakan atau rating tadi yang sudah kita define. Jadi yang ini nanti yang akan kita coba olah gitu ya. Jadi yang tadi aslinya ini kemudian ini sudah dimasukkan ke dalam interval nilai. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini yang ada NPH, ada NDO dan seterusnya. Oke, jadi ini dataset yang sudah kita ubah ke dalam skala rating kualitas air gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang juga penting itu adalah bagaimana menilai kualitas air gitu kan. Kalau tadi itu kita menggunakan apa namanya interval atau rating 1 sampai dengan 5 gitu. Nah, di sini kita saya mendefine gitu karena nanti tujuannya adalah untuk prediksi, mencoba untuk melakukan pembobotan. Nah, tentunya pembobotan ini pun ini, yang tahu ini expertnya ya. Jadi, apa, subject matter expertise-nya nih yang harus bisa ngejelasin gitu kan. Jadi misalkan di sini, dari paper tersebut ada namanya variabel variabel total dari seluruh, parameter yang kita gunakan itu adalah WKI. Misalkan, WQI ya. Jadi misalkan WQI itu adalah variabel dari total semua parameter yang kita gunakan. Jadi di sini kalau Anda lihat kita ngegabungin pH, ngegabungin DO, ngegabungin BDO dan seterusnya lah. Nah, tentunya di sini ada pembobotan. Jadi pembobotan ini given lah ya. Jadi given berdasarkan expertise dari pakar gitu. Nah, akhirnya kita punya satu, apa namanya, bukan satu, ada beberapa variabel baru yang kita sudah boboti gitu. Yang tadinya itu, ada NPH, nah sekarang sudah WPH. Kenapa? Karena NPH dikali 0,15. Jadi kalau Anda lihat di bagian akhir ini ada variabel yang diawali dengan huruf W. Nah, artinya variabel tersebut itu sudah diboboti gitu kan berdasarkan kepentingannya atau pengaruhnya terhadap kualitas air seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bobot yang paling besar itu dimiliki oleh NDO, kemudian juga oleh WCO seperti itu. Ya, jadi nah ini sebetulnya sesuatu yang tadi ini disebut dengan bagian dari statistical learning juga, di mana di awalnya itu ada sebuah asumsi. Nah, tapi memang di dalam kalau kita menggunakan fully machine learning, bisa saja pembobotan ini nanti di-generate oleh machine learning, bisa aja gitu. Tapi bisa juga kita menggunakan gabungan antara statistical apa namanya learning dengan machine learning. Ada namanya jadi statistical machine learning gitu. Jadi, nah ini contohnya. Jadi ini ada asumsi yang kita gunakan nanti di dalam modeling gitu. Paham ya? Jadi kita sudah punya variabel nih, yang tadi ini variabel aslinya, kemudian tadi ada variabel yang sudah diubah ke dalam ratingnya, kita disebut dengan N, kemudian ada variabel yang sudah kita boboti. Nah, jadi kita punya banyak variabel sekarang. Oke, sampai sini jelas ya? Oke ya, kalau kalau ada yang kurang jelas diinterrupt aja supaya nggak lost. Nah, sekarang kita coba ambil yang sudah dibobotin aja kan, gitu kan. Jadi yang mau kita ambil itu yang udah dibobotin. Nah, kita pilih, nah ini kalau di dalam Python kita ambil beberapa kolom yang akan kita gunakan, jadi saya sebut sebagai data selected. Jadi di sini yang saya ambil itu ada station, ada state, dan kemudian ada tadi hasil pembobotan parameternya, gitu ya. Nah, berikutnya, seperti biasa, jadi kita sudah punya final bukan ya final sih, bisa disebut ini final data gitu. Dan kemudian bisa kita sebut WKI ini sebagai halo? Bisa di-mute, Mbak? Mas Ali? Oke, sebentar. Oke. Jadi kita bisa sebut sampai mana tadi? Oke, kita bisa sebut WQI ini sebagai output-nya, ya kan? Karena tadi WQI ini kita sudah jadikan sebagai total dari parameter yang sudah diboboti gitu. Jadi nanti yang kita sebut sebagai features-nya, ini yang kita sebut sebagai dependent attribute itu adalah atau parameternya itu adalah yang ini WPH, WDO dan seterusnya. Sementara WKI ini kita akan jadikan sebagai
independent attribute atau kita sebut sebagai outputnya. Jadi kita mau nembak inilah kurang lebih. Jadi kita kalau kita punya parameter ini, berapa sih WKI-nya gitu kan? Berapa sih apa namanya variabel variabel quality airnya gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi di sini ada state, ada station juga dimasukkan. Nah, berikutnya adalah seperti biasa kita akan mulai lagi dengan analisis data. Nah, selalu seperti yang pernah saya bilang kalau di dalam modeling, di dalam data science kita harus mulai dengan exploratory data analitik. Dan di antaranya adalah statistik deskriptif. Nah, sekarang yang kita masukin itu data selected. Ya, yang kita masukin itu data selected. Seperti biasa ada mean, ada standar deviasi. Nah, kalau Anda lihat di sini, sekarang jumlah datanya udah nggak ada yang nol lagi kan. Karena apa? Di sini jumlah datanya udah sama gitu. Karena tadi udah dimasukkan ke dalam interval gitu kan. Jadi kalau misalkan dia nol ya kita asumsikan dia sebagai apa bisa aja kita asumsikan dia sebagai yang kategori tertentu gitu ya. Jadi sudah diberi nilai ya. Akhirnya kita sudah punya apa data yang lengkap seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa setelah kita membaca data apa namanya deskriptifnya gimana sih cara baca deskriptif? Ya, sekali lagi, jadi kalau Anda lihat dari standar deviasi, oh berarti standar deviasi, berarti WEC ini tuh hampir seragam. Kenapa? Karena standar deviasinya kecil gitu contohnya kan. Oh, ternyata dari variabel apa WDO ini standar deviasinya cukup besar 6,9. Berarti kan variansnya juga cukup tinggi gitu kan. Kemudian rataan dan seterusnya. Nah, ini rataannya WEC itu ada di 0. Kemudian kalau Anda lihat dari kuartilnya, nah makanya bentuknya begini deh, lihat. Jadi kalau kayak misalkan WPH, nah ini WPH kan dia nggak ada buntut. Jadi kuartil 50 sama dengan dan 75-nya itu sama gitu. Jadi 16,5, makanya dia nggak ada buntutnya kan. Jadi Anda bisa lihat juga dari data statistiknya gitu. Lain halnya seperti misalnya di WKI, WQI. Nah di sini WQI ini kalau Anda lihat kan apa namanya, kuartil 25%-nya ada di 70, kemudian di 50%-nya ada di 79, 84, makanya dia seperti ini bentuknya kayak kayak ideal banget kan, box plot yang ideal gitu, ada yang 25-nya, ada yang 50-nya, ada yang 75%-nya gitu. Dan di sini kita lihat ada outlier. Ini ada beberapa outlier juga gitu ya. Jadi kita bisa baca kuartil juga dari statistik deskriptif ataupun menggunakan box plot. Jadi lebih lebih mudah pakai box plot ya. Nah, kalau kita lihat sebaran dari WNA ini lihat deh, WNA ini hampir sama toh. Jadi hampir sama. Jadi semua data itu kalau kalau kita lihat dari nilai kuartilnya ini kan di 2,8, 2,8 berarti datanya tuh sama semua gitu. Makanya dia box plotnya tuh bentuknya seperti ini gitu. Nah, jadi kadang baca box plot teman-teman yang main di data science juga cuman sekedar apa ya namanya visualisasi aja gitu. Jadi harus benar-benar diresapi gitu ya. Apa sih makna dari box plot itu gitu kurang lebih ya. Jadi jangan sekedar hanya memvisualize aja. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi kita bisa menangkap bahwa kayaknya WNA nggak akan berpengaruh nih dari sini. Kenapa? Nggak penting banget tuh WNA. Kenapa? Karena datanya hampir sama semuanya gitu kan. Jadi biasanya distribusi yang bagus itu kan relatif bagus itu adalah yang punya kuartil yang beda. Tapi ini juga masih oke sih, masih oke lah untuk yang apa namanya WDO, WBDO masih oke. Oke, nah setelah kita melakukan box plot, kemudian statistik deskriptif, kemudian kita lihat box plotnya untuk memastikan nilainya. Nah, biasanya yang berikutnya itu adalah analisis korelasi. Nah, untuk melihat analisis korelasi, ini biasanya kita mau melihat apa hubungan antara dua buah peubah gitu kan. Jadi ini hubungan antara dua buah peubah gimana? Nah, kalau Anda lihat biasa ya seperti biasa kita bisa pakai heat map biar sekalian gitu. Jadi ini adalah heat map kalau Anda lihat dari gambar scalingnya, semakin muda ini semakin berkorelasi, semakin gelap ini akan tidak berkorelasi. Jadi kalau kita lihat yang agak coklat muda, berarti kan dia sangat berkorelasi, itu contohnya adalah WQI dengan WDO, misalkan seperti itu ya. Jadi ini korelasinya paling tinggi, yaitu 0,78 dan positif gitu kan. Jadi lihat ada yang korelasinya negatif dan ada yang korelasinya positif. Berarti kalau korelasinya positif itu kan sama ya, ketika WDO naik maka WKI juga naik. Kalau negatif kebalikannya, ketika misalkan yang negatif mana? Misalkan yang negatif adalah WBDO misalkan kan.
Ketika WBDO-nya naik, maka pH-nya turun gitu kan. Itu cara bacanya. Jadi dari sini kita bisa membaca korelasi antar peubah. Apakah berkorelasi positif ataukah berkorelasi negatif. Kita tidak bisa membaca distribusi tentunya ya atau scatter data dari apa namanya analisis korelasi. Hanya memiliki informasi tentang korelasi antar dua buah peubah. Itu. Nah, kemudian cara yang paling sederhana berikutnya adalah melihat distribusi data. Nah, mengetahui distribusi data di dalam data analitik itu juga penting. Kenapa? Karena kita apa namanya harus bisa melihat bagaimana sebaran data tersebut. Apakah sebarannya itu normal, apakah tidak normal, apakah dia skewness ke kiri, apakah skewness ke kanan. Nah, itu kan perlu. Nah, cara paling mudah itu adalah menggunakan histogram. Kan histogram itu cuma frekuensi aja. Nah, contohnya misalkan dari apa tadi dari variabel outputnya ya, WQI-nya. Tadi kan WQI-nya itu dari sisi box plotnya juga bagus ya distribusinya. Nah, itu dia hampir mendekati normal, hampir ya walaupun dia agak 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 ke kiri tailsnya gitu. Tapi kalau Anda lihat WNA tadi jelas lah, enggak kan? Karena tadi distribusinya dari di sisi box plotnya aja dia sama semua kan kuartilnya. Kemudian dari WBDO, nah WBDO ini dia bukan distribusi normal dia kan, jadi dia semakin naik gitu kan apa nilainya gitu. Jadi kalau lihat distribusinya seperti ini. Sama halnya juga dengan WPH gitu kan. Jadi ini tidak terdistribusi normal. WCO masih make sense gitu kan. Ini masih hampir mendekati normal. Nah, ini cara kita untuk mengetahui bagaimana distribusi data yang kita punya. Juga memastikan bahwa kita tidak boleh menggunakan asumsi bahwa data tersebut terdistribusi normal, kecuali kalau kita mau hanya menggunakan input datanya WKI. Nah, WQI. Nah, WQI ini nanti karena dia hampir mendekati normal gitu, kita bisa asumsikan demikian. Nah, itu contohnya untuk data histogram. Nah, kalau pengen cepet, kan kalau ini kan kita cuma punya data frekuensi ya. Nah, yang paling enak dilihat gitu kan, yaitu dalam bentuk kernel density estimation. Nanti kalau teman-teman belajar pattern recognition, itu ada satu teknik di mana kita menganalisis distribusi data tersebut menggunakan kepekatan peluang atau yang kita sebut dengan probability density. Jadi probability density itu bisa kita amati dengan menggunakan fungsi kernel density estimation. Oke, nah kalau kita lihat di sini yang diagonal itu adalah probability PDE atau kepekatan peluang dari masing-masing peubah. Oke, nah ini kepekatan peluang dari pH. Lihat begini kan tadi bentuknya itu dia apa namanya skewness ke kiri gitu kan. Kemudian kalau Anda lihat sama nih yang apa nih DO juga BDO juga skewness ke kiri gitu kan. Kemudian kalau kita lihat tadi WCO dengan WKI ini hampirlah ya dia bisa dikatakan distribusi normal seperti itu. Nah, ini adalah kurva atau grafik dari hasil perhitungan kepekatan peluang. Kalau kita pakai di dalam Python atau R itu kita menggunakan fungsi kernel density estimation. Itu ya. Jadi kalau di Python kita bisa gunakan seperti ini. Jadi scatter matrix sama dengan kita ambil diagonalnya pakai apa. Nah, ini. Nah, selain itu, nah di sini kita kalau di analisis korelasi kita hanya mendapatkan korelasi antara dua peubah. Kalau di analisis scatter matrix kita dapat tren. Coba Anda lihat di sini. Jadi ini penting ya, kita ngebaca tren gitu kan. Jadi kalau ini tren sama distribution ada gitu. Ini distribusi nih, ini distribusinya. Nah, kalau ini antara dua peubah ya, jadi ini pairwise. Jadi kalau kita lihat tadi yang apa namanya, yang berkorelasi paling tinggi itu kan WDO ya terhadap susah banget sih. WQI ya, WQI gitu kan terhadap variabel output-nya. Nah, kalau Anda lihat memang dia trennya itu kan berkorelasi positifnya paling bagus ya. Lihat di sini. Jadi dia apa namanya miring ke kanannya itu relatif lebih bagus dibanding yang lain. Nah, yang positif lainnya itu adalah WPH gitu kan, tapi dia lebih kecil. Ini bisa dibaca dari sini. Jadi kalau Anda udah terbiasa ngebaca ini juga Anda bisa langsung, oh, oke ini yang bagus ini WDO sama WCO nih gitu. Kenapa? Ini korelasinya positif. Kemudian ini tidak berkorelasi sama sekali. Ini nggak jelas nih korelasinya kan kalau kayak begini gitu. Oke, jadi begitu ya cara ini hampir mendekati nol. Kalau kayak begini itu hampir mendekati nol, tidak berkorelasi. Kalau ini ya in between, kayak begini tuh nggak ada trennya.
gitu. Jadi, scatter matrix atau analisis tren ini, eee, bukan hanya korelasi saja, tapi juga kita bisa melihat trennya. Jadi kita lihat tadi korelasinya positif dapet, trennya dapet. Jadi kalau mau sekalian, ya udah pakai scatter matrix aja gitu. Itu juga cara cepatnya bisa seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa ngebaca, pertama, ini sebarannya seperti ini, kemudian korelasinya kita bisa langsung bisa baca. Korelasi terhadap antar peubah, juga antar, WKI. Jadi yang punya korelasi ini kalau kita perhatikan itu antar peubahnya sendiri itu, praktis praktis tidak ada korelasi gitu loh. Nah ini kalau di dalam apa namanya, di dalam modeling, ini udah enak mestinya gitu karena, hampir dinyatakan bahwa antar peubahnya ini sudah independen gitu, sudah tidak berkorelasi gitu. Jadi secara teori sih, secara teori ya, ini boleh tidak, melakukan transformasi data. Kenapa? Karena data sudah dianggap sebagai independen, tidak berkorelasi. Ini tidak berkorelasi, dia hanya berkorelasi terhadap output saja, gitu ya. Baik. Nah, kemudian yang juga kita penting, ini adalah kita menganalisis, tadi, sebetulnya ini udah ada juga sih di scatter matrix gitu. Cuman kalau Anda mau pisahkan, biasanya kita perlu melihat, apa namanya, setiap lokasi gitu. Jadi contohnya misalkan kalau tadi kan apa, overall ya, jadi semua lokasi kita analisis. Nah, misalkan kita mau melihat lokasi-lokasi tertentu gitu. Jadi saya ambil misalkan untuk state Goa, Kerala, dan Punjab. Ini gimana sih trennya? Nah, kadang ini juga untuk mendapatkan insight gitu kan. Jadi apakah teori kita, let's say misalkan apa, semakin besar DO maka semakin besar WKI, misalkan gitu. Bener nggak nih gitu kan? Atau misalkan, ada anomali nggak untuk setiap state gitu kan, terhadap, apa, trennya tersebut. Nah, misalkan misalkan ini saya ambil, ini tanpa ada tendensi atau preferensi apa-apa ya, saya cuma nyontohin Goa, Kerala, dan Punjab. Saya coba ambil, oh ternyata kalau kita lihat dari sisi range nilainya sama, oke, dari WDO-nya. Cuman kalau Anda lihat dari distribusinya ini beda, ininya, apa namanya, eee, histogramnya. Nah, tapi kalau kita gambarin menggunakan density estimation ini masih oke, masih mirip lah gitu kan, makanya penting banget kita pakai probability density. Ini kalau pakai histogram begini kan, beda banget sama yang Punjab. Tapi kalau kita pakai, apa namanya, probability, ya ini, ya almost similar lah gitu ya, ada beberapa puncak di sini. Jadi masih oke kategorinya gitu. Nah itu contohnya ya, jadi, kenapa kita menggunakan probability estimation atau kerapatan peluang, kerapatan peluang. Nah, kemudian yang berikutnya lagi misalkan, oke saya mau lihat pH-nya gitu kan. Kalau tadi kan yang sudah dibobotin. Nah, sekarang kita mau lihat data aslinya gitu ya. Oh, ternyata di Punjab ini terjadi apa, terjadi, perubahan, pH yang cukup besar gitu kan kalau kita lihat ya. Jadi di sini kalau yang ini kan relatif stabil nih di Goa nih pH-nya ya relatif stabil. Tapi di sini ada satu waktu tertentu atau satu ya, di dalam tahun tertentu, itu ada yang pH-nya itu sangat tinggi sekali gitu. Sementara di daerah lain enggak gitu. Nah ini apa nih gitu. Nah itu yang dimaksud what happen gitu kan. Oke, datanya seperti ini. Apa nih yang terjadi? Kenapa nih ada satu waktu di mana, pH-nya ini sorry, DO-nya ini cukup tinggi gitu kan. Ketika pH-nya tinggi, DO-nya ini cukup tinggi gitu. Padahal rata-ratanya ketika pH 7, DO ini segini gitu kan, tapi kok di sini ada tinggi. Nah, itu Pak Indra tuh misalkan yang bisa menjelaskan kenapa ketika pH-nya ada yang 7, tiba-tiba DO-nya ini tinggi banget gitu kan. Nah, ini kita serahkan kepada ahlinya untuk menjelaskan gitu kan, ada masalah apa atau kita cari literatur, dari buku-buku gitu ya. Untuk bisa menjelaskan ini. Jadi seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan tadi analisis deskriptif dan diagnosis gitu kan. Kita juga melihat diagnosis itu menjelaskan kenapa itu terjadi. Nah, ini contoh diagnosis gitu yang saya jelaskan di sini. Kenapa itu terjadi gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan kita mau melihat tren dari setiap, lokasi. Jadi misalkan saya ambil,
ini bukan state tapi lokasi. Jadi kan satu state terdiri dari beberapa lokasi gitu ya. Nah, saya ambil yang lokasi di Zuari misalkan gitu. Saya pengen tahu tren di Zuari itu kayak apa, misalkan kan gitu. Nah, ini saya pilih dulu apa datanya yang khusus Zuari. Nah, kemudian baru saya plot terhadap outputnya, terhadap WKI-nya. Jadi WQI-nya. Nah, kalau kita lihat dari sini untuk yang data apa tadi, Zuari, itu dia lengkap ya dari 2016 sampai dengan 2014. Kemudian dengan nilai WKI-nya seperti ini trennya. Nah, itu kalau kita mau melihat dari sisi tren, atau perubahan dari nilai WKI-nya tadi. Jelas sampai sini ya? Jadi ini nanti Anda bisa analisis untuk setiap location ya, depend on kebutuhan lah, mau nganalisis yang mana gitu, contohnya kayak gitu. Oke, baik. Nah, itu contoh dari apa tadi deskriptif analitik, kemudian ada diagnostik. Oke. Jadi kita bisa menjelaskan apa yang terjadi gitu kan. Kemudian mengapa itu terjadi. Nah, itu. Jadi dua level udah beres tuh. Nah, yang berikutnya ini adalah tahap kita udah mulai masuk ke modeling. Jadi intinya seperti tadi saya sampaikan, dependent attribute itu adalah yang ini WPH, WDO, WBDO dan seterusnya, dan independent attribute atau targetnya itu adalah kita mau menilai quality air. Jadi water quality yang mau kita hitung atau water quality index gitu ya. Makanya dinamainnya WKI tadi. Nah, di sini karena tadi seperti saya sampaikan bahwa data kita data set yang kita punya itu adalah yearly. Jadi untuk setiap station, untuk setiap state itu yearly kita punya datanya itu ya. Nah, jadi dari seluruh apa? Dari seluruh station itu kita coba pelajari sebetulnya bagaimana sih pengaruh dari variabel eh, air tersebut terhadap kualitas air gitu. Jadi semuanya kita pakai, nanti kita akan lepaskan atribut dari dari station sama year gitu kan karena itu tidak kita pertimbangkan gitu. Jadi kita mau melihat dari seluruh station kita ambil gimana sih sebetulnya trennya gitu ya. Oke, tadi seperti biasa kita cek dulu ternyata sudah completed datanya, kemudian kita lihat dari box plotnya seperti apa. Nah, yang paling juga penting itu adalah juga kita melihat jumlah data untuk nanti membaca balancing. Jadi data kita tuh balance apa enggak gitu ya. Ini penting nih. Jadi misalkan jadi di sini ini enggak penting juga saya cantumin kode. Jadi ini banyak stationnya kan tadi kan. Tapi saya mau melihat apakah kan tadi datanya yearly kan dari 2006 sampai dengan 2010. Apa lengkap apa enggak nih 10 data ini dari setiap station. Nah, saya pengen tahu kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti datanya itu dipengaruhi oleh satu station, maka kita nggak bisa generalisir gitu bahwa data tersebut tuh berlaku untuk semua station. Paham ya? Jadi pemikiran saya untuk mengetahui jumlah data dari setiap station itu adalah supaya memastikan bahwa jumlah rekaman data dari setiap station itu minimal sama gitu kan atau mirip. Nah, dari sini kalau kita lihat beberapa station ini kan hampir sama nih punya lengkap datanya tuh selama hampir ada yang ini 10 kan lumayan banyak nih ya station yang 10 tahun gitu kan. Tapi ada juga yang datanya itu cuma 3 tahun gitu. Tapi ini masih masih kecil lah, masih oke lah. Ini 75% data masih masih make sense gitu. Jadi ini masih masih bisa digunakan untuk modeling. Kecuali kalau misalkan yang data yang 10 tahunnya itu cuman ada katakanlah cuman ada 5 dari 300 station, nah itu hati-hati gitu kan. Jadi ini make sure dulu bahwa sebaran datanya masih oke. Oke, nah untuk analisis seperti kita ketahui itu ada 3 macam toh. Jadi ada namanya analisis univariat, ada namanya bivariat, ada namanya multivariat. Nah, ini saya coba jelaskan ketiga-tiganya. Nanti Anda tergantung kebutuhan ya, mau ngejelasin apa. Misalkan univariat, univariat itu kan satu, uni gitu kan. Nah, dari sini saya mau menganalisis distribusi dari WKI. Ini yang sama sebetulnya dengan tadi KDE, ya kernel density estimation. Jadi ini histogramnya, kemudian ini apa namanya probability density-nya seperti ini. Jadi itu univariat. Jadi kita bisa ngecek per variabel itu seperti apa. Sebenarnya udah tadi di scatter matrix gitu. Kemudian kalau bivariat apa? Bivariat itu kan antar dua peubah.
Oke, jadi di sini saya ingin mengetahui peubah WDO dengan water quality index-nya itu seperti apa gitu. Nah ternyata tadi kan sesuai ya dengan trennya. Tadi kan trennya positif. Tadi WDO itu paling besar tren apa namanya nilai korelasinya itu 0,97 paling tinggi. Nah dia berkorelasi positif. Nah kalau kita mau make sure dari nilainya, nah seperti ini. Oh, ternyata betul kan korelasinya itu positif. Nah itu bivariat namanya. Kemudian juga dari WBDO. WBDO tadi, lebih kecil dari yang, WDO. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini trennya, masih oke juga, ini korelasi positif, cuma tidak sepositif WDO. Nah, tapi kalau ngelihat yang ini, nah WNA, tadi kan WNA itu kecil kan nilai nilai korelasinya, karena begini gitu, kita nggak punya pola untuk nilai WNA terhadap Water Quality Index. Nah, jadi dari sini kita bisa main-main, oh oke begini gitu kan. Jadi banyak cara memvisualisasikan kondisi data gitu ya di dalam data science gitu. Jadi tergantung mana yang menarik gitu atau mana yang sesuai dengan apa yang akan kita jelaskan. Oke, nah yang terakhir itu adalah multivariate analysis. Jadi kalau multivariate analysis Anda bisa pakai Seaborn ya, cantik juga tuh Seaborn ini visualisasinya. Kemudian Anda gunakan pair plot namanya. Jadi ini SNS itu dari Seaborn, kemudian pair plot kita plotting semuanya. Nah, ini sama tadi seperti scatter matrix. Ini sebetulnya cuma beda library aja sih gitu ya. Kalau mau pakai salah satunya juga oke gitu. Jadi dari sini apa tujuannya multivariate analysis ada dua hal. Yang pertama lihat scatter data, seberapa menyebar data tersebut. Kemudian yang kedua adalah melihat tren. Oke, jadi kita melihat di sini ada satu tren yang positif, misalkan gitu. Di sini nggak ada tren, di sini trennya 0, hampir mendekati 0. Sorry. Kemudian di sini kita lihat, nah ini juga nggak bagus gitu kan trennya kan dan seterusnya lah. Jadi kita bisa ngelihat tren dan juga kita bisa ngelihat scatter datanya seperti apa. Dan kemudian tadi di sini histogram. Kalau tadi pakai scatter apa matriksnya kernel density estimation, kita dapatnya probability density gitu. Ya, itu namanya multivariate analysis. Oke, masuk ke fase modeling. Kalau ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan dulu terkait dengan dua fase tadi. Mudah-mudahan udah kebayang ya. Jadi ada di data deskriptif, ada di diagnosis, udah beres tuh tadi. Sekarang kita akan masuk ke bagian prediktif. Nah, kalau di bagian prediktif, tentunya kita pertama yang harus kita pertimbangkan itu adalah tadi pemilihan variabel karena ternyata ada apa WNA nitrat itu tidak berkorelasi sama sekali dari box plotnya juga dia nilainya hampir sama, so there is no information gitu kan dari WNA itu, bener nggak sih? Nah kan gitu ya, bener nggak sih? Nah untuk bisa menjelaskan itu kita bisa menggunakan feature selection namanya ya. Jadi ada namanya di dalam Python itu tree regressor. Sebetulnya ini yang digunakan di dalam random forest. Cuman di sini saya pisahkan aja, saya keluarin dari random forest. Jadi saya ambil fungsinya tree regressor, tapi mirip-mirip. Nah, oke. Nah, di sini saya mencoba mendefine sebuah variabel. Jadi dari data tabel yang tadi, kita ambil features-nya. Jadi targetnya itu kan tadi di paling ujung ya. Kalau di paling ujung kita ambil -1, jadi kita nyatakan sebagai matriks X. Kenapa besar? Karena kalau di dalam pattern recognition itu penting ya, walaupun tidak wajib, tapi itu konvensi gitu. Jadi kalau kamu mau menyatakan matriks, tulis variabelnya itu dengan huruf kapital. Kalau mau menyatakan vektor, tulis dengan huruf yang huruf kecil seperti ini Y. Jadi X ini adalah data matriksnya yang mau kita masukin dan ini adalah multivariat ya. Jadi banyak variabel yang mau kita gunakan untuk menduga kualitas air. Nah ini jadi outputnya ini, ini inputnya X-nya gitu. Kemudian dari situ kita akan pilih variabelnya. Jadi kita gunakan extra tree regressor. Kemudian dari situ kita fit dan kemudian kita bisa ngedapetin, lihat di sini. Ini adalah importance dari features-nya. Bisa di-mute, Mas?
Mas. Oke, sorry. Jadi di sini kalau kita lihat, apa features importance-nya Anda lihat di sini ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah indeks dari, variabel, indeks dari prediktornya atau indeks dari features-nya. Nah, kalau kita lihat yang importance yang paling tinggi itu dimiliki oleh indeks ke-1. Indeks ke-1 itu adalah WDO, which is tadi yang punya tren bagus kan, yang si WDO tadi. Kemudian yang kedua adalah WBDO dengan importance-nya 16. Nah, ada fitur yang sangat kecil sekali importance-nya yaitu 0. Di sini kan 0, kecil banget deh. Ini adalah indeks ketiga sama indeks keempat. Jadi WEC sama WNA itu importance-nya sangat kecil sekali. Nah, dari sini maka saya bikin keputusan, ya udah berarti saya nggak usah deh masukin WCE sama WNA. Saya masukin aja cuman WPH, WDO, WBDO sama udah sama WCO gitu. Jadi saya drop si variabel tersebut sehingga saya hanya punya 4 fitur saja yang akan digunakan untuk menganalisis kualitas air gitu ya. Jadi ini 4 fitur yang akan digunakan di dalam modeling. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi itu, kemudian yang berikutnya itu adalah feature scaling. Nah, walaupun data yang kita miliki itu sudah ada pada interval yang ya relatif sama lah ya, tapi sebaiknya Anda melakukan scaling. Jadi feature scaling ini sangat penting untuk menghindari bias. Jangan sampai ada sebuah variabel yang mendominasi apa namanya importance-nya, walaupun dia sebenarnya cuma dari nilai. Jadi untuk memastikan bahwa, nilai kita itu pada, range yang sama, maka lakukanlah, feature scaling. Nah, yang saya gunakan itu adalah standard scaler, di mana nilai itu diubah ke dalam interval -1 sampai dengan 1. Jadi semua variabel itu kita ubah intervalnya ke dalam -1 dan 1. Maka hasilnya jadi seperti ini. Sekarang nilainya, intervalnya sama semua. Oke, dari -1 sampai dengan 1. Jelas sampai sini? Jadi ini variable transformations bisa disebut juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita pilih, kita pisahkan data testing dengan data training. Jadi saya menggunakan library dari scikit-learn. Jadi scikit-learn saya ambil yang model selection untuk trend test split-nya. Kemudian saya ambil porsinya itu 20-80. 80 untuk training, 20 untuk testing. Nah, jadi dari 1777 yang saya gunakan untuk training itu sebesar 1421, yang saya gunakan untuk testing sebesar 356. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini pemisahan antara training dan testing. Jadi saya sekarang punya peubah Xtrain, Xtrain, Ytrain, Xtest, Ytest. Gitu, yang nanti akan dipakai di dalam model. Oke, sampai situ clear ya, data udah dipisah dan seterusnya. Nah, sekarang mau pakai model apa? Saya di sini akan kalau model linear saya udah pernah jelasin ya, itu gampang lah model regresi linear. Saya akan mencoba menggunakan yang lebih advance yaitu random forest. Jadi random forest itu teknik machine learning yang bisa digunakan untuk dua kepentingan. Jadi yang pertama kita bisa gunakan untuk klasifikasi, yang kedua kita bisa gunakan untuk regresi. Nah, kalau klasifikasi itu kan kategorik. Jadi misalkan Anda tadi mendefine data kualitas airnya itu menjadi tadi ada clean sampai dengan severe. Itu berarti nanti Anda akan pakainya itu klasifikasi. Tapi karena saya mengubahnya menjadi indeks, oke, di kasus ini saya ubah jadi indeks, artinya itu bukan kategorik. Maka di situ adalah numerik, continue. Nah, berarti yang saya pakai itu adalah regression, bukan klasifikasi. Clear sampai sini ya? Jadi random forest itu ada dua, bisa pakai klasifikasi, ada juga bisa untuk dipakein regression. Nah, random forest itu termasuk ensemble algorithm. Apa sih ensemble algorithm? Nah, ensemble algorithm itu adalah gabungan dari beberapa algoritma. Jadi dia udah termasuk yang fancy, udah termasuk yang bagus gitu ya, algoritmnya udah termasuk yang robust gitu. Jadi kalau misalkan kita dia tuh turunan dari decision tree. Jadi enhancement dari decision tree. Kalau decision tree kan tree-nya cuma satu. Kalau random forest itu tree-nya banyak. Nah, makanya disebut sebagai ensemble karena nggak cuma pakai satu tree gitu ceritanya. Nah, tapi sebelum masuk ke random forest, saya mau jelasin dulu apa sih ensemble algorithm.
Jadi ensemble algorithm itu ada 3 macam, ya. Ada yang disebut ini semua adalah teknik klasifikasi atau regresi yang menggunakan beberapa classifier. Basically sama, inti yang samanya tuh di situ. Jadi nggak cuman pakai satu classifier, tapi dia menggunakan beberapa classifier, makanya disebut ensemble. Nah, dari jenis, gabungannya ada 3 macam. Ada yang disebut dengan stacking, ada yang disebut dengan boosting, dan ada yang disebut dengan bagging. Oke, bedanya apa? Kalau stacking, itu kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita punya data, tapi data tersebut itu ada yang bagus diklasifikasiin pakai algoritma A, ada pakai classifier A, ada yang bagus pakai classifier B, ada yang bagus pakai classifier C gitu. Nah, kita nggak tahu nih pakai algoritma yang mana ya gitu kan. Kadang kita juga apa namanya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu kan. Nah, maka kita bisa gabungin tuh algoritmnya itu, semuanya kita pakai tiga-tiganya. Jadi kalau Anda lihat dari visualisasinya, input datanya sama ke 3 classifier tersebut. Contohnya misalkan classifier yang saya pakai itu KNN, decision tree, sama SVM. Dan ini beda gitu classifiernya toh. Dimasukin, dicemplungin data. Nah, dari situ kan dapat output tuh. Nah, dari masing-masing output itu kita bisa bikin either itu pakai apa namanya? Pakai voting ataupun ya pakai voting sih biasanya ya untuk menentukan final decision. Maka jawabannya apa? Contoh misalkan voting di sini apa? Dari classifier decision tree keluarnya itu brokoli. Dari SVM keluarnya juga brokoli. Nah, maka pilihannya itu adalah brokoli karena dia 2:1. Nah, itu voting namanya kan. Nah, itu. Jadi ini classifiernya beda. Itu yang disebut dengan stacking. Dan antar classifiernya itu independent. Jadi tidak terkait satu sama lain. Yang kedua, itu adalah bagging. Saya lari ke bagging dulu ya sebelum lari ke boosting karena boosting lebih advance. Kalau di dalam stacking tadi classifiernya beda, kalau di dalam bagging classifiernya sama. Nah, contoh bagging ini adalah random forest. Nah, random forest ini menggunakan algoritma decision tree. Semuanya itu decision tree. Nah, jadi di sini jadi ini asumsinya adalah decision tree misalkan, tapi inputnya beda gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini input yang pertama ini dengan yang kedua, yang ketiga itu beda. Jadi contohnya apa? Realnya itu konkretnya gini. Kalau misalkan kita pengen jalan-jalan ya, misalkan kita pengen jalan-jalan, nanya ke orang gitu kan. Ini kalau kita mau traveling ini ke si A misalkan, musim begini, budgetnya segini, kemana ya gitu kan. Nah kata si A, oh ke X gitu kan. Terus kata si B dengan parameter yang sama dia bilang, oh iya betul ke A gitu kan, ke apa tadi, ke X gitu. Terus kemudian nanya ke C, nah ternyata si C dengan parameter yang sama atau misalkan dengan mengubah sedikit beberapa parameternya bilang, "Oh enggak, ke Y," misalkan kan gitu. Nah, kemudian kita akan coba voting, akan kita coba gabungin, nah pada akhirnya kita dapat keputusan apa, gitu kurang lebih. Ya, jadi, itu ilustrasinya gitu. Jadi, tree-nya apa, classifier-nya sama, tapi di sini input datanya tuh beda-beda, tergantung preferences dia gitulah kurang lebih. Ya, jadi tergantung datanya mana yang cocok pakai tree ini, kemudian ini pakai tree ini. Nah, akhirnya kita melakukan averaging, nah akhirnya ketemulah jawabannya tuh apa. Nah, itu bagging. Nah, bagging inilah yang dipakai di random forest. Jadi kita menggunakan beberapa decision tree dengan input data yang berbeda-beda. Jelas ya? Jadi kalau ditanya random forest itu algoritma ensemble-nya tipe apa? Tipe bagging. Kenapa? Karena menggunakan classifier yang sama. Nah, ada satu lagi, ada algoritma yang disebut dengan ada boosting, ada boost lah kalau misalnya. Jadi ada boost ini teknik ensemble algoritmnya itu adalah boosting. Nah, boosting ini apa? Sebetulnya boosting ini kayak kalau sekarang di apa? Di deep learning itu ada namanya transfer learning. Di mana setiap classifier itu dependent. Jadi kalau di sini masih independent kan. Nah, kalau di sini sifatnya itu sekuensial, artinya dia dependent. Dependent tuh maksudnya gimana? Jadi samanya dengan bagging, dia classifiernya tetap satu, cuma dia sifatnya itu sekuensial. Artinya setelah dimasukin ke classifier pertama, kemudian dimasukkan input yang berikutnya, kemudian dimasukkan ke classifier yang kedua dan seterusnya. Anda lihat ini gambarnya apa? Sequence kan? Jadi output dari sini dimasukin lagi ke apa namanya, ke tree yang baru, kemudian dari sini keluar outputnya ini dimasukin lagi ke tree yang baru, terus saja sampai dengan hasilnya bagus. Nah, algoritmanya contohnya itu ada boost.
Jadi untuk yang hari ini akan kita jelaskan itu adalah random forest dengan tipe algoritma ensemble bagging. Oke, mudah-mudahan nggak kecepatan ya saya menjelaskannya. Oke, baik. Nah, inilah contoh dari random forest yang tadi saya sampaikan. Jadi dia modelnya bagging. Jadi ada beberapa random forest. Forestnya random forest. Ada beberapa tree-nya ini beda-beda, gitu kan. Kemudian dia menghasilkan output. Dari output itu kemudian kita ambil majority voting atau averaging. Kalau kita ngambil majority voting, WTA namanya, win takes all, ya. Bisa juga pakai WTA, pakai majority. Maka diambil yang ini. Tapi kalau mau di averaging juga boleh. Kalau di regresi itu biasanya averaging, ya, karena kan bukan kategorik seperti klasifikasi gitu. Oke, jelas ya? Nah, ini contoh decision tree-nya Anda udah tahu lah ya. Ini decision tree basic algoritmnya seperti ini gitu. Jadi kita punya beberapa parameter kemudian kita buat pohon keputusannya. Nah, jadi intinya apa? Intinya di dalam random forest kalau saya simpulkan adalah ini ilustrasinya. Saya punya beberapa tree-nya bisa beda-beda. Kemudian dari situ setiap tree ini akan menghasilkan keputusan dan dari keputusannya itu nanti di vote. Kalau dia itu klasifikasi maka disebutnya majority voting. Kalau dia regresi maka kita bisa pakai averaging. Gitu kan. Jadi rata-ratanya ada di mana. Nah, ini hanya ilustrasi dari penggunaan probabilistic density. Karena yang kita pakai itu nanti di dalam random forest itu adalah probability density atau kepadatan peluang. Jadi dikonversi nanti akan dikonversi di dalam random forest itu peluang ya base-nya ya. Gitu. Nah, ini udah masuk ke codingannya. Jadi kita masuk ke random forest regressor namanya kalau untuk regression. Jadi ini kita pakainya dari scikit-learn ensemble random forest regressor. Kemudian datanya kita bagi menjadi 2. Tadi sudah dibagi 2 ya. Yang kita masukkan itu adalah data trainingnya. Jadi X-train sama Y-train ditembak ke Y-train, di fitting. Kemudian masukin data testing ke modelnya yang saya tulis dengan random forest. Kemudian ini hasil prediknya. Nah, dari situ maka saya akan compare antara aktual dengan predicted. Aktualnya itu adalah Y-test, prediksinya itu adalah Y-pred RAND4. Nah, dari sini saya hitung root mean square error dengan R-square. Oke, jadi R-square itu residualnya yang dihitung. Kemudian kalau RMSE itu adalah square errornya, selisih antara predicted dengan aktual. Jadi kalau residual itu selisihnya kemudian langsung dibagi, kemudian kalau ini di R-square kan, dikuadratkan gitu. Nah, kalau ngelihat dari hasilnya bagus kan, jadi RMSE-nya kan lumayan kecil lah ya, 1, sekian, dan R-square-nya juga lumayan besar. Jadi hampir fitting dia itu, hampir fitting. Nah, kalau mau dibuktiin, tinggal diplot aja. Jadi di sini ada aktual, ada predicted. Nah, kalau Anda lihat kan ini kan hampir mendekati semua. Dan kalau mau dipastikan, Anda bisa plotting antara predicted sama aktual. Nah, ini kalau Anda lihat, dia bagus gitu kan. Jadi walaupun tidak garis lurus, ya ini malah bagus gitu kan karena ada biasnya. Jadi nggak terlalu overfitting. Jadi ini udah oke hasil modelingnya. Jadi ketika Anda menangkap kemudian gimana Bu teknisnya di lapangan ya? Ketika sensor menangkap data, kemudian data itu nanti harus diubah dulu ke dalam weighted, diboboti dulu. Nah, setelah pembobotannya baru kita hitung indeksnya. Jadi ini model ini udah bisa ngitung water quality index dengan baik untuk data 20% data yang kita gunakan di dalam testing. Begitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.